Selamat siang, bapak-bapak, ibu-ibu di Gedi di Papua. Terima kasih atas kehormatan ini yang diberikan kepada kami untuk memberi sedikit dorongan, mudah-mudahan membesarkan hati bapak dan ibu dalam pelayanan, dalam kehidupan bapak ibu dengan Tuhan. Selamat siang, bapak-bapak, ibu-ibu di Gedi di Papua. Terima kasih atas kehormatan ini yang diberikan kepada kami untuk memberi sedikit dorongan, mudah-mudahan membesarkan hati bapak dan ibu dalam pelayanan, dalam kehidupan bapak ibu dengan Tuhan. Saya memberi tema dengan renungan singkat ini, cara tetap bersemangat di dalam Yesus. Dan subtemanya, bagaimana kita tetap bertumbuh sebagai murid Yesus. Kalau saudara seperti saya, mungkin sering merasa letih dalam imanmu.
Di dunia ini banyak sekali pencobaan. Iblis ingin menghancurkan semangat kita dan iman kita. Dunia sekular mencemoohkan kita karena iman kepada Yesus. Agama-agama lain pun berusaha meremehkan nama Yesus dan siapa Yesus. Bagaimana dapat kita tetap bersemangat, bertumbuh dalam Kristus di dunia yang kacau ini? Bertumbuh sebagai murid Yesus. Hari ini ada kabar baik. Injil itu itulah kabar baik pada waktu kita baru percaya kepada Tuhan, dan juga pada waktu kita merasa semangat kita mulai pudar. Kita tidak pernah mengatasi Injil itu, kita selalu kembali kepada Injil dalam Tuhan Yesus. Saya pribadi dapat semangat baru dari nas yang terkenal yang terdapat dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25. Marilah kita membacakannya. Ibrani pasal 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Dia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pada waktu saya menyiapkan bahan ini, saya menemukan sesuatu yang baru buat saya sebenarnya. Yaitu bahwa struktur surat Ibrani mirip struktur surat Efesus dengan surat Roma. Bagian pertama, kurang lebih separuh dari surat itu, menjelaskan identitas kita dalam Kristus, kehebatan, keselamatan kita, keagungan Yesus. Baru pada bagian kedua, kita dianjurkan untuk menyesuaikan tingkah laku kita agar menikmati posisi kita di dalam Tuhan Yesus. Jadi dalam Ibrani pasal 1 sampai dengan pasal 10 ayat 18, si penulis meyakinkan kita akan keagungan Yesus Kristus. Jadi di situ kita mendapat doktrin. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 dan seterusnya, si penulis itu memperkenalkan cara hidup agar kita bertumbuh dalam Yesus. Jadi soal prakteknya. Jadi kita akan merenungkan bagian pertama dalam bagian 2, yaitu Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25 praktek. Ada kemungkinan surat Ibrani dikirim pertama kepada jemaat Yerusalem. Pokoknya dikirim kepada orang Yahudi yang percaya. Rupanya ada yang sudah letih lesu dalam iman mereka. Jemaat Yerusalem kehilangan semangat dan kasih mereka semula. Mungkin kita pernah juga mengalami situasi seperti ini, atau mungkin sedang merasakannya. Ibrani 10 ayat 19 sampai 25 memberi 3 himbauan kepada kita agar semangat kita semakin berkobar. Marilah kita merenungkannya bersama-sama. Jadi himbauan yang pertama, marilah kita masuk ke tempat kudus dengan keberanian. Marilah kita masuk ke tempat kudus dengan keberanian.
Sebagai keturunan Abraham dalam iman, maka sejarah bangsa Yahudi adalah sejarah kita. Sebenarnya ini menjadi sesuatu yang baru juga buat saya. Saya tahu bahwa saya keturunan Abraham secara iman, tetapi baru kebenaran itu bahwa sejarah bangsa Yahudi itu adalah sejarah saya. Wah, luar biasa, dan itu sejarah sejarah kita semua. Sebelum Yesus datang, orang biasa tidak bisa menghadap Allah. Jadi dalam sejarah kita, dalam Ibrani pasal 9 ayat 7 dan 8, ke dalam kemah yang kedua, yaitu tempat kudus, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka. Allah itu kudus, Allah itu dahsyat. Orang berdosa sama sekali dilarang menghadap Allah. Kita masih ingat cerita mengenai Nadab dan Abihu. Mereka melanggar peraturan kemah suci dan langsung dihanguskan. Teman Daud, Usa itu langsung dibunuh Tuhan pada waktu dia memegang tabut Allah itu. Kata kunci dalam perjanjian lama itu suci. Allah itu suci, tidak bisa dihadapi dengan orang biasa. Tetapi saudara, dengan pengorbanan Yesus, seluruh situasi itu berubah. Kita diberi hak yang luar biasa. Semua kita yang percaya dianjurkan dengan keberanian menghadap Allah. Menghadap Allah oleh darah Yesus yang sangat mahal. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari darah hidup, dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Darah Yesus lebih mahal daripada semua rupiah, semua dolar yang di dunia ini. Kita boleh masuk karena darah Yesus. Kita boleh masuk karena Dia imam besar yang menjadi kepala rumah Allah. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 15 dan 16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dan sesuatu yang luar biasa yang saya lihat waktu saya menyiapkan ini, Yesuslah imam besar yang masuk dalam tempat kudus dengan membawa darahnya sendiri. Jadi imam besar dalam perjanjian lama membawa darah lembu, anak domba untuk dosa mereka sendiri. Sebenarnya itu pun tidak bisa menghapus dosa mereka. Tetapi Yesus, Dia sebagai imam besar, imam agung itu, Dia sendiri membawa darahnya dalam tempat kudus itu. Dan Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu Ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Karena itu, saudara, kita diajak menghadap Allah dengan penuh keberanian. 2 kali ini dikatakan dalam firman Tuhan. Karena kita dalam Kristus tidak perlu merasa minder masuk ke hadirat Allah. Tidak perlu merasa minder, boleh dengan penuh keberanian masuk.
Jadi marilah kita manfaatkan hak kita ini. Perjanjian lama hanya imam besar sekali setahun dengan darah lembu itu bisa masuk. Sekarang kita diberi kebebasan karena darah Tuhan Yesus. Kita boleh masuk ke hadirat Tuhan dengan Allah karena darah Yesus, karena dia imam besar. Marilah kita manfaatkan hak kita ini. Ini memberi definisi baru untuk doa, ya. Kita datang dalam nama Yesus. Kita dengan keberanian masuk. Dan saudara, kalau tidak mindir dengan Allah, maka jangan kita mindir dengan manusia. Tingkat atau status manapun, kita tidak perlu merasa mindir karena kita tidak mindir dengan Tuhan. Kita semua manusia. Jadi kita masuk dengan keberanian sebagai anak, hubungan kekeluargaan. Seperti saya katakan tadi, kata emas dalam perjanjian lama itu kudus. Kata emas dalam perjanjian baru itu Bapa. Aba. Allah adalah Aba kita, Daddy kita. Jelas kita masuk dengan penuh kehormatan, tetapi bukan merasa ngiri atau cemas. Kita diajak menghadap Allah dengan hormat, tetapi bukan ngiri atau cemas. Selanjutnya kita diajak menghadap Allah dengan hati yang murni. Hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Dalam Kristus kita telah dimurnikan, maka kita berusaha menerapkan kesucian ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berusaha hidup sesuai dengan posisi kita di dalam Tuhan Yesus. Mana mungkin kita masuk dengan keberanian kalau kita najis dalam hati, kalau kita simpan dosa dan menikmati dosa baik dalam pikiran, hati, dan tubuh kita. Jadi kita ingin supaya kehidupan kita, tingkah laku kita sesuai dengan posisi kita di dalam Tuhan Yesus. Baru kita ada keberanian masuk, hati yang murni. Dan kita diajak menghadap Allah dengan iman yang penuh keberanian atau keyakinan, dengan iman yang penuh keyakinan. Marilah kita berpegang dengan teguh kepada segala janji Tuhan, kepada hidup yang kekal yang telah menjadi milik kita. Kita akan dicobai oleh iblis, daging kita sendiri, pikiran kita, untuk ragu-ragu, ya, apakah keselamatan ini sungguh-sungguh menjadi milik saya? Saya baru jatuh lagi, apakah saya masih diterima dalam Tuhan? Saya memberi ayat ini, ayat emas dalam kehidupan saya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Yohanes pasal 6 ayat 37. Jadi berpegang akan janji-janji Tuhan. Jadi himbauan yang pertama, marilah kita masuk ke tempat kudus ya, dengan keberanian. Yang kedua, himbauan yang kedua, marilah berpegang pada harapan kita. Apakah harapan kita? Ya, satu harapan yang luar biasa adalah bahwa segala sesuatu akan akhirnya baik bagi kita. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kadang-kadang sulit kita berpegang akan ini. Kemarin saya dapat berita yang pahit sekali. Seorang teman saya pernah rekan dalam pelayanan dipenjarakan karena dituduh secara salah. Hati saya hancur. Bagaimana dia? Tetapi ayat ini tetap menjadi kekuatan buat saya. Dan saya berdoa supaya memberi kekuatan kepada teman saya.
Kita akan hidup bersama-sama dengan Yesus. Inilah harapan kita. Berada bersama-sama dengan Dia. Yohanes pasal 14 ayat 3, Dia sedang menyiapkan tempat buat kita. Semua tangisan akan lenyap. Tidak lagi ada maut, penderitaan, tangisan. Wahyu pasal 21 ayat 4. Kita akan diberi tubuh baru, tubuh kebangkitan, sama dengan tubuh kebangkitan Yesus, dan akan tinggal di ciptaan baru. Apakah dasar harapan kita? Allah yang menjanjikannya. Dalam Bilangan pasal 23 ayat 9, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Allah tetap setia. Jadi marilah kita maju dengan himbauan yang ketiga. Marilah kita bertumbuh dalam dan lewat komunitas kita. Kita diciptakan untuk komunitas, hidup bersama-sama, hubungan. Kasih kepada Allah selalu mengarah kepada kasih kepada sesama kita. Kalau kita melihat cara pelayanan Tuhan Yesus, dia memilih 12 murid. Dia tidak memuridkan mereka satu demi satu. Tetapi dia memuridkan mereka sebagai satu kelompok. Saling mendorong untuk kasih dan perbuatan baik. Paulus pun, dia berjalan dalam tim. Jadi ada 3 anjuran berhubungan dengan komunitas Kristus, yaitu persekutuan kita bersama. Yang pertama, anjuran yang pertama, saling memperhatikan. Manusia di luar Tuhan terfokus pada diri mereka sendiri, dan terlalu sering kita sebagai orang Kristen juga memfokus pada diri, mengutamakan diri kita sendiri. Dalam Kristus kita saling memperhatikan satu sama lain. Siapa yang lemah, kita membantu. Siapa yang memerlukan seorang teman, mereka menemani mereka. Seperti Yesus, semakin kita intim dengan Bapa kita, semakin kita ingin melayani satu sama lain. Kita dianjurkan supaya saling membangun. Kita ingin yang terbaik buat sesama kita. Apakah pembicaraan kita mendorong orang lain dalam kasih, dalam pekerjaan baik? Marilah kita memeriksa diri kita. Apakah kita sering mengeritik atau lebih mudah mengeritik atau meremehkan orang lain? Saya rasa anjuran ini memerlukan menuntut satu hati yang rendah di hadapan Tuhan. Di hadapan teman-teman kita, kita anggap mereka lebih besar, lebih hebat daripada kita sendiri. Anjuran yang ketiga, saling menasihati. Saling menghibur, saling membesarkan hati, saling menegur. Saya pikir ini bukti akan persahabatan yang real. Lebih mudah menghibur daripada menegur. Saya punya teman, namanya Pak Davis, Pak Daryl, dan kami akrab sekali, sudah membuka hati 100% dengan satu sama lain. Tapi kadang-kadang Pak Daryl, dia berani menegur saya, dia menasihati saya, dia menunjukkan di mana saya kurang tepat atau salah. Jadi saya rasa ini satu teman yang sangat mahal. Saya bersyukur atas persekutuan kami. Kesimpulan, bagaimana keadaan kesehatan iman Anda hari ini? Mungkin Anda merasa lemah, mungkin sampai hampir putus asa pun. Mungkin kurang bersemangat dalam iman dalam kehidupan dengan Yesus. Ingatlah ketiga himbauan ini. Saudara boleh dengan penuh keberanian masuk ke hadirat Bapa kita untuk mencari pertolongan karena Dia penuh rahmat dan kasih karunia. Dan karena apa yang Tuhan Yesus buat, Dia mencurahkan darahnya. Dia sebagai imam besar, Dia membawa darahnya ke tempat kudus supaya kita dapat masuk dengan keberanian.
Ini, pikirkan ini pada waktu kita berdoa. Kita masuk ke hadirat Tuhan. Yang kedua, himbauan yang kedua, pengharapan saudara pasti. Berpegang kepadanya. Karena Allah Bapa kita tetap setia. Jadi jangan bimbang. Kita boleh pasti, boleh yakin. Dan himbauan yang ketiga, janganlah mengasingkan diri dari saudara dari komunitas Kristen. Tetap menarik kekuatan dari nasihat dan dorongan satu sama lain untuk bertekun dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi semoga Tuhan memakai bagian ini, nas ini, bukan perkataan saya, tetapi nas ini dari Tuhan untuk membangkitkan semangat baru kepada kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami merasa kami mendapat satu berkat yang luar biasa lewat firman ini. Kami orang berdosa boleh masuk dengan keberanian kepada Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah kami memanfaatkan hak ini setiap hari, setiap jam, supaya kami semangat terus berkobar bagi Tuhan, dan supaya kami menjadi berkat dan membangkitkan jemaat-Mu, komunitas-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semoga Tuhan memberkati.